Jadi karena Vivo industri itu salah satu industri yang kecil ya. Maksudnya industri yang besar tapi sebenarnya kecil karena orangnya itu aja. Jadi it will be hard kalau misalnya kita udah punya reputasi yang kurang baik dalam hal pekerjaan. Karena ketika kita melamar pekerjaan tempat lain, kita butuh referensi, dan kalau kita performance-nya jelek, manajer kita nggak akan mau kasih referensi. Seperti itu. Oke. Tapi kalau kita performance kita bagus, networking kita bagus, ketika kita butuh referensi, they will vouch for you. Dan itu yang mahal. Gitu. Oke. Kalau masalah personality ya bisa dipoles, tapi yang namanya performance itu perlu di maintain sebaik mungkin gitu. Do what you told, terus don't complain about everything gitu ya, terlalu banyak whinging, ini nggak bagus, ini nggak benar, gini itu juga nggak bagus, karena orang juga nggak mau terlibat dengan drama politik at the workplace gitu. Lagi kita datang ke negara ini, kita sebagai pendatang mesti tahu diri gitu ya. Apa disadvantage-nya kerja FIFO? Ya itu tadi aku bilang, away from family, for LDR, terus kemudian kita miss out banyak event, momen. Kayak temen ulang tahun atau misalnya ada apalah undangan gitu ya, during our time when kita lagi ada tempat kerja, itu yang paling berat kan itu. Terus kemudian ya kalau masih baru mulai pacaran, susah tuh untuk maintain relationship seperti itu. Sebenarnya itu aja sih. Mental health ya bisa tergantung kita ya. Tergantung support system kita. Kalau kita punya support system yang bagus. Badan kadang kayak shift pagi, shift malam, terus abis shift malam kan pulang tuh. Betul. Kadang kayak nggak bisa tidur malah. Betul. Padahal besok gue bakal tidur 3 hari gitu kan. Tapi nggak bisa tidur. Disitulah gunanya obat tidur. I see. Ya, jadi aku selalu minum obat tidur. Oh really? Misal aku dari night shift, begitu sampai rumah, aku usahakan tidur pada jam yang normal. Misalnya jam 8 malam udah harusnya tidur. Walaupun kita tadinya dari night shift, jam 8 malam begitu sampai rumah minum obat tidur langsung. I see. Jadi jam 9 tuh udah telepon. Itu ada resiko nggak sih minum obat tidur? Cari yang herbal sih. Ya, namanya melatonin. Melatonin, oke. Ya, it helps karena badan kita akan recovery itu. Oke. Kerja di hot condition, weather extreme itu disadvantage atau biasa aja? Masih bisa terhandle? Tergantung. Kalau kamu orangnya manjaan ya mungkin agak berat. Terus ada kadang hewan buas, dingo, gitu. ular, laba-laba. Itu sebenarnya kalau kita kerjanya hospitality kita nggak begitu melihat itu ya. Iya. Kecuali kita yang di kalaupun housekeeping gitu ya, jarang gitu. Aku di housekeeping beberapa kali tuh nggak pernah ngeliat ular atau apa. Iya, cuman ada tulisan snake site in this area. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngeliat ular. Bener. Gitu. Dan kalau hot weather itu jangankan di main site, di Perth juga kalau lagi hot weather ya hot weather. Bener. Gitu kan. Dan maksudnya kita juga banyaknya kerja di ruangan, unless kita miners pergi ke underground. Betul. Right. Ya kita kerja housekeeping panas paling pas kita langsung ke kamar. Di kamar udah ada AC lagi kan, gitu, dan AC selalu nyala loh 24 jam. As a Muslim. Easy nggak sih kerja Vivo untuk ibadah? Aku dulu sering skip sholat sih, agak susah. At that time. Terus berjalannya waktu kan kita makin komitmen. Iya betul. Dengan dalam hal normal deh, misalnya untuk Muslim sendiri itu fleksibel nggak sih? Sebetulnya gini loh, kalau pada saat itu aku practicing Islam yang benar ya. Kita kan kerja 12 jam nih, misalnya 6 to 6 kita masih dapat fajar, masih dapat subuh sebelum kerja. Kemudian kita zuhur sama asar, itu kita ada 1 jam lunch break. Kita kan bisa pulang ke kamar, sholat di jamak zuhur dan asar. Lagian kan kalau housekeeping tinggal bawa aja sejadah kemana-mana. Ya, itu
bisa. Yang instan. Tapi mungkin najis kali ya bajunya, Iya. karena kan housekeeping ada bersihin toilet mungkin. Iya. Tapi, atau mandi dulu aja di situ. Tapi kita kan 1 jam break itu kita bisa pulang ke kamar, bisa ganti baju, ya kan? Bisa pakai mukena atau baju yang khusus sholat, gitu. Baju kerjanya semua tanggalkan, Iya. kemudian ganti baju, seperti itu. 1 jam it should be enough. Cuma memang waktu break kita jadi berkurang. Iya. Seperti itu. Maghrib. Tapi kadang kalau lihat break aja, kadang kita scroll, oh udah kelar gitu breaknya. Betul. Gitu. Ya makanya itu tergantung komitmen kita sih. Bener. Dan kadang kan kerja di tambang juga nggak terlalu yang padat banget gitu loh. Betul. Kadang lebih leluasa, malah bisa jalan aja, nggak mesti yang rush. Coba restoran, kopi, cuci piring, kayak gitu loh, nggak berhenti. Betul. Di sana kayak ya udah sih gitu, jalan juga nyantainya lo gitu. Betul. Right. Ya, sebenarnya itu manageable. No one push you. Tergantung komitmen kita terhadap bagaimana kita menjalankan Bener. agama kita. Dan setiap umur pasti ada stage-nya. Betul. Makanya aku bilang tadi, kalau aku berkomitmen pada saat di Vivo aku praktisin Islam dengan lebih baik, pasti sebenarnya itu manageable. Ya. Dan lebih convenience ya. Lebih convenient. Karena kalau misalnya kerja di restoran, maghrib misalnya, kan itu lagi rame-ramenya ya. Betul. Kita udah cuci piring, najis kemana-mana, bekas babi gitu, nggak bisa sholat. Tapi kalau di sini meskipun housekeeping, mungkin ya udah ganti baju, cuci yang ini, pakai mukena, sholat. Betul. Iya kan? Itu tergantung orang ya. Iya bener. Makanya gue mendingan bawa gamis, Kak. Betul. Karena easy banget, super banget. Iya, gue sampai bawa 2-3 gamis. Betul. Kayak gitu. Itu betul sih. Dan Vivo kan kita dapat kamar sendiri. Yes. You can get into your room anytime. Kayak gitu kan. Dan maghrib kita udah selesai kerja kan. Benar. By the time maghrib kita rushing aja ke kamar, langsung mandi, ganti baju. Salat maghrib. Oke. Isya ya udah jelas ada di kamar. Kalau mau males, maghribnya jamak sama Isya. Atau the other way around. Iya. Ya nggak sih? Bisa gitu. Tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya. Dibandingin kita kerja di kota ya. Iya. Seperti itu. Karena di kota tuh untuk dapat gaji segitu harus 2 tempat, 3 tempat. Betul. Gila. Terus Kak, drama di tempat kerja kalau di tambang tuh. Kalau gue sih tipikal yang kerja pulang. Gue denger housekeeping tuh banyak drama banget. Emang dramanya seperti apa sih? Kalau drama sih di mana-mana drama ya. Tapi kalau kita orangnya mindful our own business, shouldn't be a problem. Really? Ya, karena kayak lo dikasih list kamar jadwal ini, kerjaan. You just get it done. That's it. Oke. Dan gak mesti nggak usah involve into konflik atau involve into gossip. Itu kan yang bikin masalah itu. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak omong. Oke. Gitu. Jadi dirimu menghindari juga untuk terjadi konflik-konflik. Iya, jelas dong. Kita namanya kita ketemu orang yang sama selama 12 jam 2 minggu, pastinya kita tidak mau adanya konflik yang bikin kita uncomfortable untuk datang ke tempat kerja gitu. Oke. Dan kadang orang berkonflik itu atas ketidakkepuasan dengan misalnya kerja kita nggak sih? Bisa jadi. Gitu misalnya, aduh kok dia temen gue tapi lambat banget kerjanya gitu kan, bla bla bla. Jadi selama kita keep on track sesuai dengan standar at least, apalagi kalau udah bagus banget, itu kayaknya bisa meminimalisir banget ya untuk konflik. Ya paling kan orang iri aja sih. Iya. Tapi iri juga mau sampai mana? Tuh dia juga harus kerjain kerjaannya dia kan. Benar. Cuman konflik di dalam perusahaan kayak tambang itu kita juga nanti ada jalan keluarnya ya, si manajemen karena ikut terlibat ya. Tuh, karena kan ada peraturan namanya respect your coworker. No bullying, no harassment, gitu, no harassment gitu ya. Jadi semua orang harus respect each other gitu, bicara dengan level kesopanan, involve dalam omongan ngobrol tim ya. Betul, communication yang baik seperti itu. Jadi itu sangat minim sih untuk pembulian dan lain-lain itu. Karena kita bisa langsung report hal yang seperti itu. Oke.
Tapi akan selalu aja terjadi karena karakter orang tuh banyak banget ya. Betul. Yang penting kita bagus aja kerja, cukup, nabung, traveling. Tempat kerja itu nabung. Ya di tempat beli properti. Betul. Tempat kerja mah kita chill-chill aja. Iya bener. Iya, yang penting kerjaan kita beres. Orang mau ngomong kita apa gitu kan. Gue tipe orang yang kayak sebenarnya jadi manajer mungkin dapat pride atau jadi head chef dapat pride kayak, tapi untuk apa gue memusingkan diri mikirin banyak hal di dunia manajerial yang kadang itu push dari company itu gede banget dan gajinya cuma beda 10.000 20.000. Gue kayak mending gak usah deh, gak worth it gitu, kayak capek banget. Tergantung sih. Tergantung. Dirimu lebih milih challenge itu atau enggak? Kalau aku ada di posisi offering manager, aku akan ambil. Karena itu akan menjadi portfolio ya. Seperti itu. Portfolio bahwa kita pernah ada di level manager, sehingga nanti kita mau masuk ke company yang lain as a stepping stone itu bisa banget dipakai. Dan itu salah satu hal yang mahal karena untuk jadi manajer itu ada trainingnya beda. Dan kita disupport sama company untuk training ini, training itu, training itu, gitu. Dimodalin lah gitu. Dimodalin. Itu kan bagian investasi juga. Betul. Walaupun ya emang lebih sibuk, lebih ini, lebih itu, tapi ya it's only temporary. Iya. Toh kita akan belajar di situ, bagaimana how to manage people. Benar. Gitu. Dan itu yang mahal sih experience-nya. Iya. Kadang ngeliat tuh manajer yang suka pindah mindset gitu. Jadi tukang asesor gitu kan, ngeliat-liatin. Sebenarnya enak. Berarti dia udah senior banget ya, itu udah banyak experience banget ya. Itu sebenarnya enak tau, assessor gitu kayak oh ya? Ngeliat, terus dia nanti dia observe, bikin report. Iya. Ya kayak ngecek chemical. Ya ngecek ini. Ngecek menu makanan. Ya ngecek gimana kerjaannya dia, apakah pembangunan. Aduh, gue udah ribet tuh kayak gitu. Ya. Dan main itu kayak strict banget deh, semuanya kayak harus ngikutin bla 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 bla. Harus dong. Kayak formalitas banget semuanya. Betul, karena kan itu kontraknya triliunan, nggak main-main kontrak yang mereka dapat. Dan kadang memang kayak formalitas aja ya. Betul. Kadang karena memang semuanya sudah terukur, semuanya fine, tapi kayak mereka tetap konsisten loh mengerjakan ini. Kalau kita mungkin mentalnya ya udah sih Pak, karena kita dicek itu nggak mesti sering-sering, pasti juga udah samanya. Di sini tuh tetap aja ngecek. Nggak bisa. Ada standar dan prosedur yang tidak boleh di skip gitu. Karena aku pernah dengar di level manager itu mereka bilang just because you do the same thing every day doesn't mean you know everything. Gitu. Little mistake will happen. Tapi kenapa kalau udah jadi manajer kayaknya gue lebih tahu dari ini. Ya itu kan kembali ke personality-nya. Gak semua gitu. Ada yang manajer yang beruntung banget sih lu jadi manajer padahal gitu doang kerjanya. Oh itu tergantung ilmu jilat-menjilat say. Makanya politik. Kalau kamu cuman ya gitu-gitu aja, duduk-duduk aja, senyum-senyum aja ya susah, harus bisa menempatkan diri. Benar. Politik itu bukan berarti negatif ya. Negatif, benar. Bukan berarti negatif, tapi ya gimana kita menempatkan diri bergaul sama si A sama si B. Iya. Karena at the end of the day kita harus tanggung jawab pada keputusan yang kita ambil kan. Tuh. Kita berpolitik sampai mencapai manajer segala macam, kalau nggak becus ya nanti bisa diremehkan sama karyawan yang lain gitu. Betul. Tapi memang untuk level manajerial itu kita butuh koneksi yang higher up untuk membackup kita dalam di sisi manajemen, dan itu penting. Dan rata-rata orang yang jadi manajer pasti ada backupannya di sisi manajemen. Either itu backupan tuh belum tentu selalu keluarga atau relatif ya. Bisa jadi just because bosnya ini suka sama dia. Iya. Atau suka sama personality. Atau sesama India misalnya. Ya, atau sama India. Nepal. Atau emang bisa komunikasi atau sama kulit putih. Bisa aja. It's selalu kayak gitu. Iya. Gitu kan, karena kandidat misalnya ada 5, mereka bisa aja pilih, gue nggak suka malu ngeliat muka lu, gue rasanya males, walaupun kualifikasi semua menentukan, gue nggak suka ngomong sama lu, nggak nyambung, joke-nya nggak nyampe, misal gitu ya, gimana mau ngomong, joke aja nggak nyampe, gue males sama lu, terlalu banyak omong, bener. Ya kan, emang ini, kualifikasinya oke, ada, tapi sertifikat dia semua ada, tapi kayaknya skill nggak gitu-gitu mah, tapi orangnya bisa people person, manajerial gitu, dia tahu penempatan ini ABC dia struktural gitu. Itu
nggak selalu tentang kualifikasi. Makanya kalau pengen ngambil posisi-posisi yang cukup bagus itu kadang milih camp kecil ya. Betul. Atau camp yang bener remote banget sampai orang tuh nggak mau kerja di situ. Betul. Atau kadang sebenarnya beberapa perusahaan yang banyak drama pun sebenarnya itu juga benefit. Betul. Karena orang keluar masuk terus gonta-ganti terus manajer, gonta-ganti staff gitu kan. Kalau ketika kita masuk dan kita bagus ya bisa jadi kita jadi batu loncatan yang sangat signifikan di situ ya. Satu lagi confidence sih. Confidence. Kalau kita lihat banyak banget head chef India. Kenapa? Mereka pintar ngomong. Mereka tuh pintar ngomong. Padahal kerjanya B aja. Bener. Tapi mereka kayak, oh tadi gue ngeliat ini nggak benar gini. Jadi kayak dia tuh bertindak seolah-olah dia ngecek segala sesuatu. Iya. Gitu. Jadi di mata manajemen, he's a good worker. Dan itu kekurangan orang Asia menurut aku, terlalu pasif. Kadang kita tuh cuma maunya kerja aja. Dan mereka bisa mengiyakan apapun yang dituntut manajer gak sih? Iya. Perusahaan. Kalau kita kan anjir, lu nge-push banget, males banget gue ngerjain itu. Tapi kalau mereka iya. Padahal gak dikerjain juga. Bener.